Seandainya Ganjar tidak mendapat tiket di PDIP, bagaimana? PSI tetap mendorong? Kita Seandainya Ganjar tidak mendapat tiket di PDIP, bagaimana? PSI tetap mendorong? kita Oke, mungkin kita bergeser ke politik ini ya. Mungkin ini kita bicara di 2045 ini kan tidak terlepas dari event pemilu serentak ya 2024 ini ya. Mungkin ini kan Prof kan dulu pernah menjabat sebagai ketua DPD Partai PSI ya, Partai Solidaritas. Mungkin saya tanya-tanya sedikit boleh nih ya, Bro? Soal saya dengar sekarang juga jadi apa ya, ketua ini ya, dewa apa? hanya bantu-bantu aja. Oh, bantu-bantu. Oke. Bantu-bantu. Jadi tadi saya perbaiki dulu ya, bukan ketua DPD kalau di PSI namanya. Oh, DPW, sorry. Ketua DPW. Iya. Di DIY. DIY provinsi. Sampai 2021. Dari 2019. Oke. Jadi tingkat provinsinya ya. Iya, kalau di berbagai macam partai kan istilahnya berbeda. Iya, ada yang DPW, ada yang DPD gitu ya. Jadi sekarang bantu-bantu juga untuk beberapa organ pemenangan untuk Ganjar. Oke. Mungkin ini menarik ini kan, kenapa alasan PSI bisa mendeklarasikan Ganjar gitu, Bro? Apa alasannya itu? Jadi kalau kita bicara dengan Mas Ganjar gitu kan, bicara itu pasti kita ada latar belakangnya gitu kan. Latar belakangnya beberapa bulan yang lalu kita melakukan survei secara nasional. Kita terbuka melalui website. Jadi semua masyarakat di Indonesia bisa menyalurkan pendapatnya, kita voting. Ada berbagai macam calon, ada Ridwan Kamil juga, jadi masuk dalam itu ya. Sri Mulyani, kemudian Andika, kemudian ada tokoh-tokoh lain-lain juga, termasuk Ganjaran 9. Dan ternyata secara periodik kita coba cek, Pak Ganjar itu selalu terdepan, selalu nomor 1, terus sampai akhirnya terakhir kita memutuskan bahwa ternyata Pak Ganjar itu memang layak untuk kita dorong sebagai calon presiden 2024. Jadi bukan sekedar asal kita memilih gitu kan, tapi memang kita mendengarkan suara rakyat. Jadi berdasarkan hasil itu, survei salah satunya adalah itu. Tidak hanya elit-elit tertentu saja di partai kita yang menginginkan gitu kan. Kadang kalau di partai yang lain kan hanya keputusan hanya di elit tertentu saja gitu. Tapi kita benar-benar mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dan itu terbuka. Siapa saja bisa memilih, bisa melihat hasilnya real time. Jadi kalau teman-teman lihat secara periodik bisa lihat perkembangannya. Dan secara real time juga kita bisa melihat hasilnya, dan Pak Mas Ganjar itu nomor satu. Seperti itu. Dan saya pernah berinteraksi juga dengan beliau. Memang beliau punya kapasitas yang menurut saya di atas rata-rata seorang gubernur ya. Dan seorang pemimpin, dan termasuk dalam generasi muda juga. Untuk pemimpin saat ini gitu ya, untuk meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Mas Ganjar itu termasuk generasi muda ya. Di generasi muda untuk pola pikirnya ya, sangat tidak hanya pola pikirnya, tapi juga kebijakan yang diambil gitu ya, terkait dengan semangatnya sama mirip dengan PSI. Bahwa toleransi itu harus ditegakkan, kemudian keberagaman itu bukan menjadi pemecah belah, begitu kan. Kemudian mendukung kalau saya melihat anak muda benar-benar diperhatikan juga oleh Mas Ganjar ya.
Jadi apa namanya ketegasan beliau juga sangat luar biasa ya. Sepakat. Terkait dengan apa namanya politik identitas. Oke. Itu sangat ditentang sekali oleh beliau. Iya benar. Kemudian apa namanya di berbagai macam situasi gitu, statement beliau sangat mendukung penegakan bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus tetap diperjuangkan, kemudian dibumikan kembali, kemudian disebarluaskan dan itu dijalankan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti yang dimiliki semangat yang dimiliki oleh PSI. Oke. Semacam itu. Siap. NKRI menjaga NKRI, tetap berpancasila, Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi apa namanya pedoman lah ya. Kebijakan yang beliau pegang sampai saat ini. Kita mengambil kebijakan, dia selalu merefer itu. Gitu. Bagaimana kebijakan itu tidak mencederai nilai-nilai Pancasila. Tapi bagaimana kebijakan itu mempererat semua kalangan, semua golongan. Dan kalau kita melihat Indonesia dengan 1.300 sukunya, itu kan sangat luar biasa ketika ada pemimpin yang menggunakan politik identitas. Dan saya melihat Pak Ganjar tidak pernah ada track record melakukan itu. Berarti 2024 itu terbaca akan muncul lagi politik identitas nanti? Saya kurang tahu kalau misalkan apakah akan ada gejala ke sana, tapi kita saya berharap sekali tidak ada semacam itu. Kita sudah cukup lah dengan kondisi waktu pilkada DKI, kita melihat sangat keras gitu ya politik identitas yang walaupun pemilihannya hanya di DKI tapi dampaknya kemana-mana gitu ya. Dampaknya sampai ke Indonesia dan itu mencederai nilai-nilai Pancasila, mencederai semangat founding father kita gitu kan, leluhur kita yang membuat Indonesia ini merdeka atau membangun negara kita ini gitu kan, bahwa semangat terkait dengan politik identitas itu sebenarnya tidak ada harusnya di Indonesia. Benar. Bayangkan 1.300 suku, agama yang bermacam-macam, kepercayaan lokal yang sangat banyak di setiap sukunya, kemudian wilayah, rasnya dari Sabang sampai Merauke itu sangat berbeda. Beda-beda ya. Tidak terbayang ya kalau negara kita dipimpin oleh orang yang memiliki semangat politik identitas. Indonesia maju seperti tadi disampaikan di awal, bahwa kita akan memetik bonus demografi, akan menjadi Indonesia maju, Indonesia emas, itu tidak akan tercapai. Fondasinya adalah 2024 dipimpin oleh generasi yang memiliki semangat menjaga NKRI tetap dengan Pancasila. Tidak hanya jargon, tapi memang mereka punya track record yang sudah ke arah ke sana. Berarti menurut PSI ini Mas Ganjar ini sudah sosok atau tokoh yang ya cocok yang paling baik di antara tokoh-tokoh yang ada saat ini. Gitu. Kalau sempurna kita tidak akan menemukan. Tapi dari sekian mendekati lah ya, mungkin. Dari sekian banyak kandidat pemimpin Indonesia, Mas Ganjar yang terbaik. Mas Ganjar yang terbaik. Wow, keren. Berarti ini kan kita melihat kan riak-riak politik di tingkat nasional ini kan contoh seperti kemarin Nasdem gitu ya. Dalam rakerja kan Mas Ganjar juga nama muncul di sana gitu. Tapi diserang sama PDIP. Nah, kira-kira setelah PSI deklarasikan Mas Ganjar, apakah mendapat tekanan atau apa gitu dari PDIP sebagai? Kalau semacam itu saya belum pernah dengar ya, belum pernah dengar semacam itu. Gitu. Tapi kita berkeyakinan bahwa tokoh yang terbaik lah yang harus kita dukung. Gitu. Jadi personal yang terbaik dari anak-anak bangsa kita. Itulah yang harus kita dukung. Gitu. Entah itu dari partai mana. Entah dia berbaju politik atau tidak berbaju politik. Seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa dalam proses kita menuju nama Pak Ganjar, itu ada yang tidak berbaju politik, ada yang berbaju politik. Juga masuk dalam itu ya? Dalam apa namanya, rembuk rakyat. PSI.
Itu ada 9 nama, baik itu yang berbaju politik maupun tidak berbaju politik. Ya. Seperti Pak Andika gitu juga. Jadi ada Pak Andika, kemudian dari Sri Mulyani gitu kan. Jadi kita melihat, kita saring mana yang memang menjadi pilihan rakyat. Gitu. Latar belakangnya macam-macam, mana yang menjadi pilihan rakyat, itu yang kita dukung, kita all out nantinya untuk memperjuangkan beliau. Berarti sekarang ada gerakan untuk mendukung Ganjar 2024 itu sudah ada ya? Sudah pasti kita sendiri punya sudah ada gitu. Sudah pasti. Jadi sebelumnya di masing-masing wilayah masih bertanya-tanya juga kan. PSI akan mendukung siapa? Karena kita tadi itu 9 calon ya. 9 calon kita sebenarnya akan mendukung siapa? Keputusannya seperti apa? Karena kan bisa jadi nanti ternyata di akhir yang suaranya terbanyak kan bukan Mas Ganjar. Bisa jadi si A, si B, si C dan seterusnya. Dan ternyata memang sampai akhir Mas Ganjar menjadi yang terbesar. Kemudian kita memilih itu dan itu menjadi keputusan DPP. Kita semua di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke tegak lurus satu komando untuk memenangkan Mas Ganjar. Ketika Mas Ganjar berhasil mendapatkan sebagai calon presiden. Ini kan kita melihat juga pertarungan di internal PDIP ini kan seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo. Kemarin kita lihat sendiri kan Ganjar juga dipanggil untuk diberi teguran gitu ya sama itu. Bagaimana itu? Apakah saya nggak bisa komentar di ruang itu ruangnya mereka ya, ruang politik mereka. Yang berbeda. Nah, artinya terbaca tidak Ganjar ini tidak mendapat tiket dari PDIP, itu terbaca nggak? Saya kurang bisa memprediksi internal mereka ya. Karena berbeda partai kita tidak bisa intervensi ataupun mengganggu gitu ya. Seandainya Ganjar tidak mendapat tiket di PDIP, bagaimana? PSI tetap mendorong? Kita masih tetap akan mendukung Ganjar sampai akhir. Dengan segala resiko, dengan segala konsekuensinya ya kan. Tapi kita yakin bahwa Mas Ganjar dengan berbagai macam survei dia selalu teratas, di atas 30% dibandingkan kandidat yang lain, pasti akan mendapatkan tiket. Untuk bisa bertarung di 2024. Itu dengan konstelasi politik ke depan. Bagaimana koalisinya dan seterusnya, saya yakin peta politik pasti akan berdinamika ya. Akan berdinamika, pasti Mas Ganjar saya yakin pasti akan mendapatkan. Termasuk PDIP juga mikir-mikir nih kalau milih selamat ya milih yang mana gitu. Saya berkeyakinan pasti di internal mereka juga akan memilih yang terbaik. Siap. Gitu. Benar. Karena itu tadi ya, ini masa sudah menikmati kekuasaan langsung tiba-tiba langsung jadi oposisi kan tidak mungkin lah ya. Oke, Bro Steve, mungkin apa pesan untuk teman-teman generasi muda supaya ayo menjadi pemilih rasional ya, yang bisa untuk mengedukasi lah atau menginfluence teman-teman muda ini supaya memilih pemimpin yang tepat di 2024 nanti. Jadi sekarang kan eranya sudah digital ya. Sangat mudah sekali kita mencari track record seseorang. Jadi kalau kita memilih entah itu kepala daerah, entah itu legislatif, DPRD, kota, kabupaten, provinsi, kemudian bahkan presiden, kita sangat mudah dengan mencari track record mereka, jejak digital mereka di dunia maya. Kecuali mungkin Prabowo ya. Kalau kita melihat trennya anak muda sekarang pasti semua megang handphone. Pasti. Sangat familiar sekarang mencari sesuatu di dunia maya. Benar. Karena kita 2 tahun pandemi, mau nggak mau memanfaatkan smartphone ya sebagai bridging-nya. Jadi kita terbiasa. Dan untuk yang muda di luaran sana, saya berkeyakinan bahwa mereka juga akan melakukan yang sama. Dan saya menambahkan lagi, jangan asal memilih pemimpin partai asal-asalan. Karena untuk mencapai Indonesia maju, Indonesia emas,
itu diawali dengan memilih orang-orang yang tepat untuk duduk di Posisi yang tepat posisi lah, ya. legislatif maupun eksekutif. Di situ pusat dari kebijakan nasional maupun daerah dibuat. Jadi jangan sampai pemimpin-pemimpin kita ataupun posisi-posisi strategis itu diisi oleh orang yang tidak tepat. Oke. Ya, jadi posisi menteri pasti akan terpengaruh juga oleh kebijakan politik. Benar. Siapa presidennya? Benar. Presidennya juga akan dilihat dari partai apa, gitu kan? Benar. Nah, itu pasti saling terkait dengan politik. Kalau yang muda-muda antipati dengan politik, padahal dia tahu juga kan bahwa ada istilah bahwa buta yang paling tinggi Oke. adalah buta politik. Oh gitu ya. Wah, ini bahaya ini. Karena semua kebijakan, Benar. telur, obat-obatan, pendidikan, kesehatan, transportasi, apapun semua itu udah berasal dari kebijakan politik. Ya. Benar. Ya, kita berbicara mengenai sembako juga ada kebijakan politik, intervensi terkait dengan harga sembako. Kemarin BBM juga sama kan? Benar. Intervensi terkait dengan harga, kebijakan terkait dengan harga BBM. Kebijakan politik juga. Kemudian pemberian BLT, kebijakan politik juga. Apalagi kesehatan. Semua sektor ini bukan hanya mungkin pemberian dana untuk daerah seperti Papua juga sama. Benar, itu bertriliun-triliun teranggarkan masuk ke Papua. Benar. Juga dari kebijakan politik. Dan ketika kita bicara pemanfaatannya juga, itu juga kebijakan politik. Jadi orang-orang yang antipati tidak melihat terkait dengan penganggaran, program kegiatan. Itu kan orang-orang yang anti politik juga. Saya ngedonker deh, saya nggak ngurusin deh, saya nggak apa. Akhirnya uang triliunan itu tidak tahu arahnya kemana. Ya, di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua, di Jawa, di DIY dan seterusnya sama. Semua karena kebijakan politik. Itu penting. Jadi yang muda-muda juga, saya pengen kesehatan murah dong, kesehatan gratis dong, pendidikan gratis, pendidikan mudah. Tapi mereka antipati dengan politik. Sama gimana? Aja. Yang mengeksekusi siapa? Ya kan? Gimana kalau kita pengen bahwa hal tersebut tercapai gitu kan? Benar. Ya, padahal anak muda punya pemikiran yang progresif ke depan. Harusnya begini loh, begini terkait dengan kesehatan seperti ini loh. Terkait dengan pendidikan seperti ini, terkait dengan pemanfaatan teknologi seperti ini. Yang muda-muda ini, yang punya harapan baru ini harusnya masuk, supaya kebijakannya juga sesuai dengan eranya gitu. Kadang sering kita melihat bahwa hukum, kebijakan yang undang-undang, kemudian perda, undang-undang dan peraturan di bawahnya, kadangkala tertinggal dengan kondisi yang ada sekarang. Kondisi benar. Undang-undangnya seperti apa, tapi sebenarnya realitanya sudah seperti apa, jauh gitu kan. Terkait dengan pemanfaatan teknologi deh. Kita punya undang-undang ITE dari dulu sampai sekarang belum berubah. Kan harusnya kita sudah mengikuti. Benar. Padahal teknologi berkembang, hitungannya adalah tahun, terus berkembang, berubah. Undang-undangnya lama sekali berubahnya, susah sekali bertambahnya. Sedangkan perkembangan zaman sudah larinya sangat cepat. Ya, dan harapannya yang progresif lah yang ada di dalam pemerintahan. Di eksekutif legislatif, supaya apa? Gerak cepatnya itu terimbangi loh. Kebijakannya harusnya seperti ini. Ya kan? Harusnya kita mengikuti seperti ini. Mana yang menjadi prioritas? Itu yang kita kejar. Gitu bro. Jangan sampai. Iya, anak muda jangan sampai tidak terlibat. Ya, memang seperti itu ya. Kondisinya sekarang jangan sampai
seperti kemarin di ketika kasus Bjorka itu kan, ya itu sangat menyalahkan siapa ya, kita sendiri yang tidak mampu untuk membendung ya pergerakan ini. Ya, banyak kontroversi lah terkait dengan kebocoran data. Iya. Banyak versi apakah dia apakah benar-benar kebocoran atau ada yang membocorkan atau dia merangkai atas data yang sudah bocor sebelumnya atau merangkai data-data yang ada, macam-macam kontroversinya. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa data yang dimiliki oleh pemerintah, data yang dikolek oleh pemerintah dari rakyat harusnya dijaga secara ketat. Gitu. Bagaimana menjaganya? Ya memang kita memerlukan kebijakan ya, atau peran kebijakan, karena terkait dengan penggunaan anggaran harus ada kebijakan, ada aturannya dan seterusnya. Dan ke depan harusnya pemangku kebijakan itu juga melihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi itu penting, maka anggarannya itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan kita bermimpi menjadi memiliki sistem yang aman tapi anggarannya tidak ada atau anggarannya sangat terbatas. Nah, kita harus, makanya tadi saya bilang bahwa orang yang masuk ke dalam politik itu harus punya kapasitas dengan latar belakang macam-macam. Entah itu dia berlatar belakang teknologi, berlatar belakang ekonomi, berlatar sosial, berlatar belakang apapun. Karena ketika mengambil kebijakan, dia bisa membuat kebijakan yang tepat. Benar. Misalkan terkait dengan kebijakan teknologi, harusnya orang yang ngambil kebijakan itu paham betul juga terkait dengan teknologi. Benar. Gitu. Jadi ada keterlibatan. Dan kalau kita melihat bahwa generasi muda itu sangat cepat ya tanggap, ya memang dunia politik itu udah saatnya diisi oleh anak-anak muda. Baik, Bro Steve, terima banyak sudah sama-sama. Mudah-mudahan hadir di podcast kali ini. Intinya semoga kita Indonesia yang terbaik lah untuk Indonesia ke depan ya. Kita harapkan itu terutama untuk perjuangan di 2024 nanti untuk kawan-kawan PSI, dan saya yakin pasti banyak lah teman-teman yang pemilih rasional ya yang bisa akan bergabung gitu dan teman-teman. Karena memang kalau PSI kan digambarkan sebagai partainya anak muda, benar. Anak muda kemudian punya harapan baru. Iya. Nah, pergerakan kita mudah-mudahan diterima oleh masyarakat secara luas. Amin. Dan saya berharap generasi muda tidak antipati bergabung dengan berbagai macam partai politik. Kalau pengen yang anak muda, silakan dengan PSI-nya. Iya, gitu ya. Oke, thank you banyak, Bro. Sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga perjuangan kita ke depan selamat ya. Oke, teman-teman. Bro Pasko juga dan kawan-kawan. Siap. Salam buat teman-teman di Papua. Siap. Thank you banyak, teman-teman semuanya. Kita jumpa di video-video selanjutnya. Saya Pascal Esparden pamit undur diri. Salam waras.